لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Imanullah dan juga seluruh kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan kita bersyukur kita dapat kembali melaksanakan sebagian rutinitas kita, dan ini merupakan sesuatu yang harus kita pelihara karena ini adalah nikmat, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kaidah yang disebutkan dalam syariat, diringkas oleh para ulama, disimpulkan, kemudian dijadikan patokan. Ya, termasuk diantaranya bersumber dari hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh seseorang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Termasuk tidak boleh seseorang menyia-nyiakan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita berharap dengan usaha, dengan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera menyempurnakan kesembuhan dan juga dihilangkan penyakit dan wabah yang sedang melanda seluruh kaum muslimin dan yang lain. Dan sebagaimana ini adalah, semoga ini menjadi awal yang baik setelah kita libur panjang, maka kita perlu mengingatkan juga selain protokol kesehatan juga protokol pengajian. Ya, saya katakan bahwa di beberapa pengajian yang lalu atau pengajian sebelumnya di tempat lain, bahwa majelis para ulama selalu diliputi dengan kekhusyuan, kewibawaan, kedisiplinan. Ya, dan itu bukan untuk menghormati seorang guru saja, akan tetapi menghormati ilmu yang kita pelajari. Termasuk diantaranya adalah menghargai majelis yang dihadiri para malaikat. Bukan karena kita ini siapa, ya kan? Bukan karena kita di tempat mana, akan tetapi majelis yang kita jadikan pelajaran wahyu itu dihadiri malaikat. Kalau seandainya malaikat, makhluk Allah yang betul-betul disiplin, tidak berbuat maksiat kepada Allah, pun mereka hadir di majelis, kita pun ingin menjadikan majlis ini majlis terhormat. Ya. Imam Malik rahimahullah, seperti disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau apabila ingin haddatha, maksudnya menyampaikan sebuah hadis, tawadda'a, beliau duduk dulu, thumma jalasa ala firashihi, duduk di atas tempat yang disiapkan, ya, wa saraha lihyatahu, kemudian beliau menyisir jenggotnya, wajad hatta tamakkana fil julusi bihayatil waqari was sakinah, kemudian duduk dengan tenang, wibawa dan terlihat anggun. Kemudian beliau menyampaikan hadis sampai beliau ditanya oleh para ulama, kenapa antum sampai sedemikian betul-betul disiplin dalam pengajian antum? Beliau mengatakan, inni uhibbu an u'azzima haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita hadiri itu bukan pengajian ngobrol, santai, jagongan, makan, kenduri dan lain sebagainya. Kita pengajian, ya. Kalau kita hadir di majelisnya para pejabat, pertemuan penting, kita akan memilih pakaian, memilih bagaimana tata cara kita, dan ada protokolnya, maka sudah seharusnya pengajian seperti itu. Ya. Disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dari seorang ulama yang bernama Ahmad Ibn Sinan. Beliau menceritakan tentang majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini seorang ahli hadis. Beliau adalah orang yang sangat dihormati oleh murid-muridnya, berwibawa sekali.
wa kana la yutahaddatsu fi majlisi Abdurrahman. Tidak ada yang berani berbicara di tengah majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Wala yubra qalam, dan tidak ada yang berani menyiapkan pensil. Di situ itu orang sudah belajar seperti sudah siap mau perang begitu. Tidak ada yang baru siap-siap ngongoti ya kita bilang ya. Mempersiapkan pensil, pena mau disiapkan untuk nulis, tidak ada waktu dan memang tidak ada yang berani seperti itu. Saking mereka hormat dengan guru dan hormat dengan majelis itu. Kemudian wala yaqumu qa'im, tidak ada yang berdiri. Kemudian wala yabtasim, dan tidak ada yang tersenyum. Fa idza ra'a ahadan minhum tabassam qama akhadha na'lahu fa kharaj. Apabila Abdurrahman bin Mahdi melihat di antara sebagian yang hadir tersenyum, maka beliau marah, kemudian mengambil sandalnya keluar, ditinggalkan majelisnya. Ya. Ini kita jauh sekali dengan majelis-majelis zaman kita ya. Dan ini mungkin kita dapatkan di majelis-majelisnya orang Arab. Kalau kita lihat di majelisnya para ulama, jarang sekali ada ngobrolnya, jarang sekali ada guyonnya. Ya. Kalau di majelis Indonesia itu santai sekali. Ya. Hampir pengajian tidak lepas dari guyonan. Kalau enggak mungkin orang ngantuk semua atau bosan. Sekali sudah pengalaman pertama dan terakhir. Ya. Tapi subhanallah, ini para ulama ketika hadir dalam majelis ilmu seperti itu caranya. Nah, maka saya pernah cerita juga di sebuah kota di provinsi ini ada seorang ustaz cerita, saya setiap ngaji di pengajian itu orang-orangnya disiplin sekali. Karena selain mereka sudah lama ngaji, selalu setiap awal pengajian oleh panitia diumumkan adab dan sopan santunnya pengajian. Ya, diumumkan, dan itu tidak bosan. Setiap pengajian diumumkan seperti itu, sehingga kata Ustadz itu, saya melihat pengajian semua yang saya isi di situ paling disiplin. Ya, terlihat sekali, wah ini masya Allah memang pengajian yang disiplin. Ya, maka ini juga penting untuk kita umumkan protokol pengajian. Ya, ada protokol kesehatan, ini protokol pengajian, dan ini disampaikan setiap tahun oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam pengajian daurah 8 hari. Beliau ulang-ulang itu di kitab beliau yang namanya Ta'zimul Ilm. Ya, beliau sampaikan ini, saya mau bacakan. Fa'ala talibil ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Hendaklah setiap penuntut ilmu tahu tentang hak-hak yang harus ditunaikan pada majelis ilmu mereka. Fayajlisu fiha jilsatal adab, maka hendaklah dia duduk dengan duduk yang sopan. Wa yusghi ila syaikhi nadhiran ilaih, mendengarkan pengajian dari gurunya dan melihat. Ya, saya pernah ceritakan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, pernah beliau mengadakan pengajian, kemudian lihat ada muridnya sedang seolah-olah sibuk sekali dengan bukunya. Hei kamu, ya, angkat kepalamu, lihat ke saya. Itu saya pernah dengar dari pengajian beliau. Dan beliau terapkan pengajian yang seperti tadi kita sebutkan. Di antara majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, apabila ada orang yang senyum, berbicara, akhirnya beliau marah, ambil sandalnya, pergi. Beliau sampaikan, ketika ada salah satu muridnya yang melakukan sesuatu yang beliau anggap ini perlu ditegur. Karena beliau tegur. Beliau tegur, setelah itu besoknya terulang kembali. Akhirnya beliau ambil sandalnya, kemudian beliau keluar, bubar pengajiannya. Di pengajian berikutnya beliau sampaikan, sengaja pada pengajian yang lalu saya keluar untuk mengajarkan kepada antum praktek para ulama. Setelah ditegur dari teori, saya tegur secara praktek. Ketika ada orang yang saya tegur ternyata balik lagi, akhirnya saya keluar. Masya Allah, orang zaman kita ini, apalagi di negara kita, ngaji udah alhamdulillah. Kalau bubar gara-gara gurunya motong gitu, nggak ada pengajian. Ya. Nah, kemudian beliau sampaikan di sini, fala yaltafitu anhu min ghairi darurah. Tidak boleh seseorang mengalihkan pandangan, menoleh-noleh tanpa ada kebutuhan darurat. Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha. Dia tidak segera pecah fokusnya gara-gara ada sesuatu yang berisik. Oh, ada apa ini?
Yang kebiasaan kita kayak gitu. Oh ada apa itu? Kadang-kadang mulai semua, sak pengajian mulai semua. Ada apa tadi itu? Ya biarkan saja kan. Itu biarkan saja. Ada sebuah riwayat di salah satu pengajian Madinah di zaman ulama salaf. Pada saat mereka pengajian datang kafilah dagang atau sekawanan gajah datang. Akhirnya banyak di antara hadirin yang lari meninggalkan masjid melihat. Kemudian salah satu talib ilmu dari luar kota tetap tinggal di situ sambil membawa bukunya dan siap tetap untuk menulis hadis. Ditanya oleh gurunya, kok antum tidak seperti yang lain? Dia mengatakan, saya jauh-jauh dari luar kota untuk belajar. Cuma lihat gajah saya nggak penting. Gitu. Tapi itu manusiawi. Ya. Nah, cuman yang kelewatan, kalau seandainya ada orang ngobrol, langsung mulai lagi apa. Dan ini menunjukkan bahwa di antara adab sopan santun seseorang ketika datang ke pengajian jangan membuat dojah, jangan membuat ribut, ya, jangan membuat ribut. Termasuk di antaranya ini disebutkan juga dalam buku yang lain, orang yang datang belakangan yajlis min haitsu yantahi ilaihil majlis, duduk di tempat yang sudah paling belakang, yang kira-kira cocok untuk dia, tidak melangkah ke depan atau apalagi nyalami, ya. Kalau yang di masjid begini insya Allah jarang, akan tapi kalau pengajian di rumah biasanya, assalamualaikum, salami semua, ini dari pengajian ini, disalami semua, biar sudah pengajian itu. Ya, nah, ini kebiasaan yang harus diperbaiki. Nah, kemudian termasuk di masjid, terkadang seperti itu, masuk terlambat, assalamualaikum, wah saya tadi dari, cerita maning ya, sudah telat, nyalami, ngajak bicara, biar. Ya. Nah ini tidak sesuai dengan yang disebutkan para ulama, wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi, ya, tidak iseng dengan tangan atau kakinya, gerak-gerak terus gitu. Kemudian wala yastanidu bihadrati syaikhihi, tidak bersandar. Ini pernah ana sampaikan ya, tidak bersandar. Maka ada salah seorang ustadz kita dulu mengatakan barangkali perlu diadakan penelitian. Setiap pengajian apa daya magnetnya tembok dan tiang? Mesti pertama penuh di situ. Ya. Wala yattaqi'u ala yadihi, tidak bersandar pada tangannya. Ya. Jadi hukum asalnya seorang itu megang buku kemudian serius begitu. Dan itu yang diterapkan, saya lihat bertahun-tahun di Majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad seperti itu. Ada beberapa orang tua mereka bawa kursi. Tahu kursi lipat yang biasa dibawa orang sholat di Masjid Nabawi itu, mereka datang bawa itu karena mereka sudah tua, datang kayak gitu. Atau orang-orang anak-anak muda yang gaul-gaul gitu, mereka biasa bawa kursi kayak gitu, duduk, atau yang sakit mungkin. Saya pernah lihat ada salah satu mahasiswa dari luar negeri, dia sakit sehingga dia setiap pengajian bahkan membawa kain. Jadi dia duduk, kemudian di bawahnya dikasih kain karena dia nggak bisa duduk lama. Ya. Tapi sisanya rata-rata mereka duduk langsung dengan kitabnya, udah apa yang disampaikan sudah ditulis, apa itu seperti itu hukum asalnya. Ya, hukum asalnya seperti itu pengajian. Kemudian wala yukthiru tanahnuha wal harakah, tidak banyak bergerak atau berdehem. Ya. Kalau dulu kita ngajar di di sekolahan anak-anak muda itu di pesantren, guru itu kalau sudah mau bel kok belum selesai, itu murid-murid itu bilang itu, Ustaz bel, kalau enggak sub gitu. Maksudnya subhanakallahumma wa bihamdika gitu. Nah, jadi anak-anak kecil seperti itu ya keisengannya memiliki inovasi, ya. Jadi perlu diarahkan. Kalau seandainya anak kecil sudah dibiasakan seperti itu, mereka akan terbiasa dengan pengajian yang tegap. Dan saya melihat salah satu foto Syekh Shalih Utsaimin ketika beliau mengambil sanad di majelis siapa syekh dari India. Syekhnya dari India tapi kayaknya tinggal di negara Arab karena banyak hadirin yang yang orang-orang Arab. Beliau ketika ada sebagian itu sudah pengajian sudah selesai. Pengajian sudah selesai dan pengajiannya lama untuk membaca kitab, hatam, kitabnya tebal, hatam, ngambil sanad. Nah, sebagian hadirin sudah terlihat agak santai, sandaran, kakinya santai. Syekh tetap sambil megang bukunya sambil duduk sila tegap begini. Dan ternyata memang itu kebiasaan beliau sejak lama. Pengajian selama 8 hari beliau tidak sandar. Sampai pernah pingsan, saya pernah ceritakan ke antum. Ya, beliau tidak sandar dan tegap seperti ini. Ya, mesti sudah seperti itu. Kalau sudah dibiasakan, insya Allah biasa. Ya, dan itu diharapkan bisa lebih serius daripada orang yang
santai duduk di belakang. Ana katakan ini yang ideal. Ya, ini yang ideal. Kalau seandainya kita bisa mempraktekkan, alhamdulillah sekali. Kalau tidak, mudah-mudahan bisa dengan seiring perjalanan waktu. Tapi kalau sudah ngaji sampai 20 tahun pancet kayak gitu kan berarti tidak ada perkembangan. Ya, tidak ada perkembangan. Taib. Ini disebutkan kemudian wala yatakallamu ma'ajarihi, tidak ngobrol dengan orang terdekat. Wa idza atasa khaffada sautahu, apabila bersin suaranya dilirihkan. Wa idza tatha'aba satara famahu, apabila menguap maka ditutup mulutnya. Ba'da raddihi jahdahu, setelah dia berusaha untuk menahan. Ada hadisnya ya, ada hadisnya Rasulullah SAW menyatakan idza tatha'aba ahadukum falyakdhim mastata'. Apabila salah seorang di antara kalian menguap maka hendaklah dia menutup sebisa mungkin. Kalau ternyata tidak bisa ditutup, ditahan begitu, ya sudah buka tapi ditutup pakai tangannya. Nah, ini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa syaitan akan tertawa melihat ada orang apabila menguap buka mulut sambil mengeluarkan suara kayak gitu, itu syaitan akan tertawa. Ini ada hadisnya seperti itu, anak lupa redaksinya. Tapi yang jelas ikhwas sekalian, kita berharap pengajian kita bisa semakin bertambah, berkembang dan tetap santai ya, tetap santai. Gimana santainya? Ya. Taib, ala kulli hal. Pembahasan kita kali ini seperti biasanya adalah hadis-hadis tentang dosa besar. Dan pengajian kita adalah pengajian ketiga membahas tentang ciri khas kota kita. Ya. Ciri khas kota kita ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu al-kabiratus tsalitsah, dosa besar ketiga, yaitu as-sihir. Ya. Masalah santet, sihir, perdukunan, dan lain sebagainya. Santet itu dari kata-kata sihir, dalam bahasa Arab sahara, artinya tidak terlihat. Waktu sahur itu waktu sebelum fajar, ketika masih gelap ya. Sehingga sihir itu dari sisi bahasa yang tidak nampak ya, yang tidak nampak. Kenapa kita perlu jelaskan seperti ini? Sebagian orang tidak percaya dengan sihir karena menurut mereka dalam pengajian-pengajian yang dibahas di organisasi mereka tidak ada yang namanya sihir itu ya. Atau mungkin belum sampai ke dia pengajian tentang sihir, bahwa Rasulullah SAW pernah terkena sihir ya. Jadi nggak percaya, nggak ada itu ilmu sihir, itu nggak ada gitu. Kalau sudah tahu perutnya melembung baru tahu dia, oh iya sihir itu ada ya. Sihir itu sebuah ilmu yang dipelajari kemudian bisa memberikan kecelakaan kepada orang, dan kecelakaannya macam-macam. Syekh Utsaimin menyebutkan terkadang bisa sampai membunuh, kemudian terkadang bisa membuat orang sakit, atau memisahkan antara suami dan istrinya, atau bahkan membuat yang tidak cinta menjadi cinta ya, ini semua sihir. Kemudian tata caranya berbeda-beda. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa sebagian caranya adalah dosa besar, tidak sampai kesyirikan, dan sebagian besar kesyirikan. Karena rata-rata sihir itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan kekufuran kepada Allah. Kalau tidak bisa. Tidak ada sihir putih, sihir hitam, tidak ada. Namanya sihir, sesat, kufur. Sehingga ketika orang melakukan itu syaratnya sudah terlihat. Ya, syaratnya sudah terlihat. Maka Rasulullah SAW memperingatkan orang yang datang ke paranormal, orang pintar, dukun, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian bertanya dan membenarkan perkataan dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari. Sholatnya tidak terima 40 hari. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini bukan berarti dia kemudian tidak usah sholat. Dia tetap wajib untuk sholat agar kewajibannya gugur, akan tetapi tidak ada pahalanya. Kalau dia tidak sholat tetap tambah dosa lagi. Ya, ini balasan untuk orang yang datang ke dukun dan dia percaya dengan apa yang disampaikan
oleh dukun. Dukun macam-macam gayanya, yang menyembuhkan orang sakit. Kalau dukun pijat tidak apa-apa, tapi kalau pijat plus ini yang repot. Ya. Bukan pijat plus yang macam-macam ya. Maksudnya ada ilmunya. Orang bilang kalau itu hebat tuh ahli hikmah, datang set, gak pijat itu namanya mores. Ya. Datang diseret kayak gini, oh nggak apa-apa sudah, balik jalan. Orang lumpuh datang diseret, balik jalan. Ini hati-hati, ini bukan dukun ini. Ini namanya apa? Ya dukun namanya. bukan dukun pijat, akan tetapi dukun sihir. Ya. Dan kahin sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang yadda'i ma'rifata ilmil ghaib. Orang yang mengaku tahu tentang perkara yang ghaib. Dan macam-macam orang itu rata-rata ketika sudah terpepet akhirnya dia mencari jalan pintas. Ketika sudah sakit lama akhirnya sudah ikhtiar. Ikhtiarnya datang ke dukun. Dukun satu gagal, dukun yang lain lagi. Dukun yang lain gagal, cari dukun yang paling hebat. Subhanallah, cari setan yang lebih senior. Ya. Ini kalau datang saja jadi seperti itu. Bagaimana hukum dukunnya? Ya, bagaimana hukum dukunnya disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab ini. Taib. Kemudian di sini Imam Zahabi menyebutkan satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 102. Itu merupakan ayat yang berkaitan dengan sihir. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada orang-orang yang belajar perdukunan, belajar sihir. Dari sejak zaman Nabi Sulaiman ada orang yang belajar seperti itu. Menunjukkan bahwa kalau seandainya di zaman sekarang ada orang belajar perdukunan, wajar, dulu sudah ada nenek moyangnya. Ya. Nenek moyangnya ada, sekarang dipelajari sangat mungkin sekali. Bahkan dijual bebas buku-bukunya. Bahkan kalau perlu bersanad. Kalau antum ini belajar nggak pakai sanad, pengajian kuping, santai saja ya. Ini ada sanadnya. Dan ini pernah diceritakan dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari ketika di zaman Bani Israel atau orang-orang di zaman dahulu, dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, anda lupa. Di zaman itu ada seorang raja. Ada seorang raja, dia punya seorang ahli sihir yang sangat senior, dah tua, mau mati. Dia bilang, saya ini sudah mau mati. Saya pengen kamu utus kepada saya satu anak muda untuk belajar kepada saya. Biar nanti kalau saya mati ilmunya tidak hilang. Baik, ditugaskanlah satu anak muda untuk belajar ke dukun ini. Ternyata ketika dia di perjalanan menuju si dukun, melewati satu rumah ahli ibadah, rahib, orang alim. Ya. Dia mampir duduk dan melihat di situ kata-katanya menakjubkan, bacaannya bagus. Akhirnya dia tertarik untuk belajar. Setelah itu dia datang ke dukun, sampai dimarahi sama dukunnya. Kamu kenapa terlambat? Dimarahi apa macam-macam. Ya. Akhirnya dia mampir lagi ke dukun, ke rahib itu, balik dimarahi lagi sama orang tuanya. Kamu telat apa ya macam. Akhirnya kata rahib, kamu nanti kalau dimarahi sama si dukun bilang, oh saya dari rumah ada masalah apa segala macam. Nanti kalau datang ke rumah dimarahi sama orang tuamu, bilang saja, tadi saya di dukun terlalu lama gitu. Ya sudah. Tapi begini, satu saat dalam kisah itu dia bingung yang benar yang mana, karena perdukunan itu sudah sangat menyebar luas sehingga orang sana hampir rata-rata mempelajari dukun. Dia ditugaskan untuk belajar dukun oleh raja. Akhirnya dia bingung, yang benar itu si dukun atau si rahib ini, seorang alim ini. Satu saat dia masih berangkat seperti biasanya, melihat ada seekor hewan yang luar biasa besar, luar biasa besarnya, buas, sehingga orang-orang takut, nggak bisa lewat. Akhirnya dia mengatakan, sekarang saya akan tahu siapa yang benar, dukun atau rahib. Akhirnya dia mengambil kerikil. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, seandainya perkara dan urusan si dukun ini lebih engkau sukai daripada si rahib, ya sudah. Tapi kalau seandainya engkau lebih meridai urusan atau pelajaran atau cara si rahib, maka bunuhlah hewan ini. Akhirnya dia mengatakan bismillah atau gimana, Allah alam, dilempar dengan batu, mati itu siapa? Hewan buas itu. Hewan buas mati. Akhirnya dia mengatakan, saya semakin mantap untuk belajar si rahib. Akhirnya dicerita ke rahibnya, saya mengalami seperti ini. Kata rahib, saya memandang bahwa kamu sudah sampai kepada sebuah tahapan
dan kamu pasti akan tubtala. Kamu akan diuji oleh Allah. Kalau nanti kamu akan diuji, jangan menyebut namaku. Ya, jangan menyebut namaku. Sudah selesai. Ternyata setelah itu ada salah satu ajudan dari sang raja sakit. Matanya tidak melihat. Akhirnya si anak muda ini datang, kemudian dibacakan doa, kemudian diobati, sembuh. Wah, akhirnya ini kan kerja lagi, kerja ke raja, ditanya, wah kamu sembuh, siapa yang menyembuhkan kamu? Dibilang anak muda itu. Nah akhirnya anak muda itu dipanggil kan, padahal pada saat dia mengobati, anak muda itu sudah bilang, nanti kalau kamu ditanya sama raja jangan bilang yang menyembuhkan saya, yang menyembuhkan kamu itu Allah gitu. Nah, akhirnya ketika menghadap ke raja, rajanya tanya, wah berarti kamu disembuhkan sama perdukunan si anak muda yang sudah sukses belajar dukunnya gitu. Datang anak muda itu ditanya, kamu hebat, berarti kamu sudah berhasil belajarmu. Belajar apaan katanya? Sihirnya katanya. Bukan. Itu yang sembuhkan siapa? Yang menyembuhkan itu Allah. Rabbku dan Rabb kamu. Wah, ngamuk rajanya. Akhirnya dia disiksa, kemudian dipaksa, akhirnya tidak mau menyebutkan nama gurunya. Saya belajar sebenarnya bukan dari Pak Dukun, tapi dari Pak Yai atau Rahib tadi itu. Dipanggil, sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ketahuan, kemudian akhirnya diambilkan gergaji. Kamu kalau nggak mau murtad dari agamamu, gergaji. Dia tetap beriman, gergaji, sampai mati. Baru akhirnya anak muda ini dibawa ke gunung. Disuruh tobat, kata rajanya, tobat dari Islam. Ya, ternyata dia tidak mau. Akhirnya sampai ke gunung, justru tentara ini jatuh semua karena Allah Subhanahu Wa Taala jadikan gunungnya bergetar sampai semuanya jatuh. Dia balik santai saja, sendirian. Ma fa'ala ashabuka, kata raja, kamu apa yang terjadi antara kamu dan orang-orang yang membawamu? Ya mereka hancur, jatuh semuanya mati. Saya alhamdulillah selamat sendiri. Akhirnya gantian, dikirim lagi pakai laut, dibawa perahu tentara, dibawa tengah laut, ditenggelamkan kalau tidak mau murtad. Ternyata dia berdoa lagi, kapal terbalik, semua tentara tenggelam, dia sendiri selamat, balik lagi ke daratan. Ditanya lagi, loh kamu selamat lagi? Iya selamat lagi. Sudah, gini saja Pak Raja, antum nggak bakal bisa membunuh saya. Kalau kamu mau bunuh saya, tak ajari. Ya gimana caranya? Kumpulkan orang-orang, kemudian ikat saya di kayu, kemudian ambil anak panah, kamu runcingkan, kemudian kamu mengatakan Bismi Rabbi hadzal ghulam, katakan dengan nama Rabbnya si anak ini. Ya. Padahal si raja sudah ngaku, saya ini Tuhan. Kok kamu punya Tuhan selain saya? Itu sudah ngaku seperti itu si raja ini. Tidak disebutkan apakah ini Fir'aun, Namrud atau siapa, bukan. Ini dalam tafsir surat Al-Buruj. Nah, akhirnya si raja mengatakan, baik, semua dikumpulkan masyarakatnya, kemudian orang-orang melihat anak muda ini diikat, kemudian siap untuk dipanah. Akhirnya dengan lantang dia mengatakan Bismi Rabbi hadzal ghulam, dipanah, sampai ke pelipisnya, meninggal. Langsung orang beriman. Kalau begitu kita beriman dengan Rabbnya si anak muda ini. Kata menterinya, yang kamu khawatirkan terjadi. Mereka semua murtad dari kamu dan mereka beriman dengan si anak muda ini. Marah akhirnya rajanya, kemudian dia bikin parit, dikobarkan api di situ. Orang yang tidak mau kembali, tidak mau murtad dari agama Islam, dimasukkan ke situ. Sampai orang terakhir adalah seorang ibu-ibu yang membawa bayi. Dia ragu. Orang sudah banyak dibakar di situ, dimasukkan ke parit, dibakar semua. Tinggal si ibu-ibu ini, dia ragu. Gimana ini? Dia masih punya anak. Dia apakah menenggelamkan diri? Tiba-tiba si anak bayi yang digendong bilang, nggak usah murtad, nggak usah ragu, masuk saja. Akhirnya dua ibu anak itu masuk, kemudian masuk. Ini disebutkan dalam surat Al-Buruj. Dalam surat Al-Buruj, was-sama'idil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud. Celakalah orang-orang yang menyalakan parit, itu kisahnya.
parit diisi dengan api. Inti dari kisah itu bahwa ilmu sihir pernah dipelajari, laris manis waktu itu. Di zaman Nabi Musa seperti itu juga, laris manis. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang Yahudi yang mensihir Rasulullah SAW. Ya, maka di zaman setelahnya ada juga ilmu sihir itu yang laku dan para ulama menegaskan dengan hukum syariatnya. Baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah menyatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ini ayatnya panjang. Dan Syekh Abdul Razak kalau tidak salah beliau mengatakan dalam surat ini atau dalam ayat ini ada 10 tanda bahayanya sihir yang menunjukkan bahwa sihir itu kufur. Ya, bahwa sihir itu kufur dalam satu ayat saja. Ditunjukkan bahwa sihir itu kufur. Ana lupa kalau 10-nya, akan tapi sekitar 7 ada. Di antaranya, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada saat kerajaan Nabi Sulaiman. Yang dibacakan syaitan adalah sihir, jambi-jambi. Ini menunjukkan bahwa jambi-jambi ini adalah ajaran syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Ini menunjukkan bukti kedua. Nabi Sulaiman tidak kafir, akan tetapi yang kafir adalah setan. Ya. Jadi yang pertama, karena orang Yahudi mengatakan bahwa ilmu sihir ini adalah ilmunya Nabi Sulaiman, makanya Nabi Sulaiman jadi raja karena ilmu sihirnya hebat. Ini tuduhan. Orang Yahudi zaman dulu membunuh para nabi, sehingga mereka sekedar menuduh biasa sekali. Nah, mereka menuduh Nabi Sulaiman itu ahli sihir sehingga kerajaannya langgeng. Nah, dikatakan dalam Al-Quran, mereka itu bukan mempelajari ilmunya Nabi Sulaiman, tapi mengikuti gayanya setan. Kemudian Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi yang kafir itu syaitan. Ya. Walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihir. Setan itu yang mengajari orang-orang ilmu sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan ilmu yang Allah turunkan kepada dua malaikat yang diturunkan di kota Babel, yaitu Harut Marut. Siapa Harut Marut? Disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahwa pendapat yang rajih, pendapat yang benar adalah Harut dan Marut itu dua malaikat yang Allah turunkan sengaja untuk menguji orang-orang. Sudah dijelaskan bahwa sihir itu kufur, yang benar itu harus ditinggalkan, harus bertauhid. Kemudian Allah uji dengan diturunkannya malaikat mengajari ilmu sihir, mengajarkan ilmu sihir untuk ujian. Dan dua malaikat itu tetap malaikat yang taat kepada Allah, karena ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sihir, dilaksanakan. Akan tetapi wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun la takfur. Dan dua malaikat itu tidak mengajarkan kepada orang ilmu sihir kecuali mereka akan mengatakan kami hanya ujian untuk kalian.